dan tidak berdaya. Selanjutnya tubuh korban Sahroni Bang ditarik Ai, oleh, ya, coba langsung ke halaman 4 yang fakta-fakta yang terungkap tuh. Halaman halaman 4 14. ya misteri. Halaman 14, oh 14. sorry. Ya. Bilangan 10, 11, 12, 13, 14, oke. Oke, fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat keterangan terdakwa, barang bukti, dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum sebagai berikut. 1. Saksi Niko dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar tanpa paksaan menerangkan 1. Bahwa hubungan saksi dengan korban Budi adalah sepupu. 2. Bahwa pada tanggal 1 September 2025 pukul 16.30 saksi mendatangi rumah korban Budi dan menemukan kondisi rumah berantakan. Dan ketika saksi memasuki kamar korban Budi dan tercium bau bangkai dan amis. Kemudian saksi melanjutkan menyusuri rumah korban Budi hingga ke bagian belakang dan bau bangkai tersebut makin tercium. Lalu saksi tertuju kepada salah satu pintu belakang rumah dan satu pintu di dekat sumur. Setelah saksi membuka pintu tersebut, langsung menuju ke halaman belakang dan setelah itu menyalakan flash handphone, terlihat gundukan tanah dan nampak kain celana di mana saat saksi mencoba menggeser kain tersebut menggunakan kayu, ternyata nampak lutut kaki dan saksi segera melaporkan ke Polsek Indramayu pada pukul 17.30 bahwa jarak rumah saksi dengan rumah korban Budi kurang lebih sekitar 100 meter. Bahwa sepengetahuan saksi, di mana korban Budi terdiri dari 5 orang yang tinggal, yaitu Haji Sahroni, Budi Eis, anaknya yang berumur 7 tahun dan anaknya yang berumur 7 bulan. Bahwa keluarga korban memiliki usaha toko sembako yang berada di dekat rumah korban. Bahwa di tempat kejadian saksi melihat terdapat beberapa kendaraan yang terparkir, yaitu Toyota Avanza, motor Suzuki, sepeda listrik, Honda Supra, dan Honda Astrea. Bahwa korban Budi tidak pernah menceritakan masalah yang dialaminya dan saksi tidak mengenal teman-teman korban Budi. Bahwa saksi terakhir bertemu dengan korban Budi pada hari Jumat 3 hari sebelum kejadian. Bahwa saksi melihat barang-barang berserakan di lantai, di meja ruang tamu terdapat belanjaan dan beberapa bungkus makanan. Di meja ruang makan ada botol susu bayi dan terdapat baju-baju bayi yang berserakan. Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada barang-barang yang hilang, namun ada salah satu mobil di rumah korban berjenis sedan yang tidak ada di rumah seperti biasanya. Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa. Bahwa yang saksi lihat pertama kali pada saat mengecek gundukan tanah di belakang rumah korban adalah bagian lutut seseorang yang sudah berumur. Bahwa saksi pernah diceritakan oleh korban Budi memiliki masalah dengan seseorang yang ditipu investasi. Bahwa pada saat saksi ke rumah korban, lampu yang berada di rumah korban tidak menyala dan pintu ruang utama dalam kondisi terbuka. Keterangan tersebut telah dinyatakan kepada terdakwa dan terdakwa menyatakan tidak mengetahui itu. Coba dia ada di sini nih. Saksi terakhir bertemu dengan korban Budi yaitu pada hari Jumat 3 hari sebelum kejadian. Coba. Ngawur, itu salah hari, Mister. 3 hari Harusnya? sebelum Jumat. 3 hari sebelum Jumat itu Selasa atau Senin. Ya, Kalau saya bacanya gini, kejadian yang dia omongin ini kayaknya peristiwa ditemukannya jenazah deh. Betul, betul. Itu masuk akal. Jadi hari Senin. Tapi Iya, ini referensi hari Senin. Harinya hari Jumat. Ingat, kejadiannya adalah, yuk, teng. Nah, kan bahasanya tadi sebelum kejadian atau sebelum penemuan, itu beda arti. Jadi ya, gini. Mungkin ini maksudnya sebelum penemuan ya sebenarnya ini. Iya, jadi gini, kalau dilihat dari semua keterangan saksi tuh, semua mengatakan bahwa kejadiannya itu mereka bilangnya itu kejadian tanggal 1 itu penemuan. Iya. Memang benar. Si siapa tadi, Mas Ai? Niko.
Oh Niko, berarti ada kalimat investasi, ditipu investasi ada ya? Itu ada. Itu kemarin juga di Komal kan dia cerita, dia pernah diceritain Budi, tapi itu seminggu 2 minggu sebelum ditemukan meninggal ya. Itu ada ketemu dan tiba-tiba curhat gitu. Dia ditipu 230 juta kalau nggak salah. Lanjut saksi berikutnya, biar teman-teman pada dengar. Saksi Nega ini istrinya Neko ya. Dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, secara benar tanpa paksaan menerangkan bahwa sepengetahuan saksi kejadian terjadi pada hari Senin 1 September 2025, bahwa saksi diajak oleh saksi Niko untuk mengecek kondisi rumah korban dan karena mendapatkan kabar via telepon, bahwa saksi pada saat sampai di rumah korban langsung masuk ke dalam rumah korban namun tidak ada satupun orang berada di dalam rumah tersebut, dan kemudian rumah dalam kondisi berantakan serta tercium bau bangkai, bahwa di dalam rumah tersebut sehari-hari terdiri 5 orang, bahwa sepengetahuan saksi tidak adanya barang-barang yang hilang di rumah korban, bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi secara langsung dengan para korban, dan saksi sudah lama tidak datang ke rumah korban, bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang permasalahan yang dialami oleh korban, bahwa sepengetahuan saksi korban merupakan pengusaha toko sembako, bahwa hubungan persaudaraan saksi dengan korban yaitu suami saksi yaitu Niko adalah saudara sepupu dari ibu korban Budi, bahwa saksi tidak melihat cangkul di dalam rumah korban, bahwa saksi pernah ke rumah korban sekali saja. Oke, itu yang dari Nega ini istrinya Niko. Oke, ini nggak penting ini. Denis Dwi Utama ini siapa? Denis Dwi Utama nih? Ini sepertinya saudaranya Ois, ipar ya kayaknya ya, bentar. Oh kan, ini Nafis ini. Coba bacain Nafis itu. Oh iya, bentar. Oh iya, Nafis, sorry. Denis ini Nafis. Mau dibaca yang Nafis nih. Sorry. Ini saksi Denis Dwi Utama, sarjana hukum. Dalam keterangannya menerangkan bahwa saksi merupakan anggota tim Inafis olah tempat kejadian perkara pada Inafis Polres Indramayu dan melaksanakan tugas selama 16 tahun. Bahwa pada saat kejadian saksi sedang melaksanakan tugas piket dan tiba-tiba mendapatkan laporan dari Polsek Indramayu tentang temuan mayat. Kemudian saksi dan tim langsung menindaklanjuti laporan tersebut. Bahwa benar, ditemukan berjumlah 5 jenazah, yaitu terdiri dari 2 laki-laki dewasa, 1 perempuan dewasa, 1 anak perempuan, dan 1 bayi. Bahwa setelah sampai di tempat kejadian perkara, saksi langsung melaksanakan pemotretan seluruh panorama dari ruang depan hingga belakang dan pada awalnya ditemukan 2 gundukan tanah. Bahwa urutan jenazah yang saksi temukan dalam gundukan tanah yaitu Haji Sahroni, Budi, Ois, korban anak yang besar, korban anak bayi. Bahwa kondisi jenazah tersebut sudah dalam kondisi membusuk dan mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Bahwa tim terbagi menjadi 2, yaitu tim evakuasi dan tim TKP, sidik jari. Bahwa tidak semua bekas sidik jari yang menempel di dalam rumah korban dapat diungkap, karena banyak sidik jari yang mengalami kerusakan pada saat akan dijadikan alat bukti. Bahwa dilakukan pengambilan sidik jari yang berada pada botol pembasmi serangga bermerek VP yang berada di kamar korban Haji Sahroni. Wow. Bahwa tentang pengecekan terkait sidik jari yang diambil oleh tim Inafis dibuatkan berita acaranya. Bahwa saksi menemukan sidik jari yang paling identik dan sempurna terdapat pada pintu geser kayu milik terdakwa. Bahwa pada cangkul tidak dapat ditemukan dan diambil bukti sidik jari karena bahan dasar gagang cangkul tersebut yang membuat sidik jari tidak terungkap. Bahwa saksi tidak menemukan sidik jari prio di dalam rumah korban. Keterangan tersebut telah dinyatakan kepada terdakwa dan terdakwa membantah sebagian keterangan tersebut. Oke, yaudah. Ini berikutnya 4 Juni dilakukan pemeriksaan kembali terhadap saksi. 4 Juni berarti ini ya sudah sidang ya, tanggal bersidang ya. You'll hear free, you'll hear
Jul, coba Jul. Yang Zul ya. Sebentar. Roema Zul. Oke. Keterangan Zul. Bahwa saksi merupakan suami dari saksi Roema dan tidak mengenal terdakwa. Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 September di Jalan Siliwangi. Maaf Bang Darwin. Oh, iya. Ini ngopi ini barangkali nih, Darwe Lipe. Ya nggak apa-apa ya, selanjut. Ya. Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin 1 September di Jalan Siliwangi, Kelurahan Pauman, waktu kejadian dan tidak diingat secara pasti oleh saksi. Bahwa pada hari yang sama pada pukul 16.00 teman-teman korban Eis menyampaikan bahwa korban tidak dapat dihubungi sejak hari Jumat hingga hari Senin dan datang ke rumah korban dengan tujuan untuk menemui korban Eis beserta anak korban. Bahwa pada saat saksi tiba di rumah korban, kondisi rumah tampak kosong dan dalam keadaan seluruh pintu terkunci, yang sebelumnya saksi sudah melakukan upaya mendobrak pintu depan rumah dan setelah masuk, saksi kemudian melakukan pengecekan ke lantai atas, namun tidak ditemukan keberadaan penghuni rumah. Sehingga saksi meminta istri dan anaknya, serta saksi Nega dan saksi Niko untuk melakukan pengecekan rumah korban yang berada di Marga Laksana. Bahwa setelah dilakukan pengecekan di lokasi tersebut, maksudnya yang di Marga Laksana ya, tidak ditemukan keberadaan korban. Saksi kembali ke rumah korban di Pauman, yaitu Jalan Siliwangi. Kemudian kembali melakukan pencarian di seluruh bagian rumah, menemukan adanya gundukan tanah di dalam lorong ruang sarang burung walet. Bahwa dari gundukan tersebut, melihat bagian kaki kemudian diketahui merupakan kaki korban Haji Sahroni. Dan setelah penemuan tersebut, saksi segera melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian. Bahwa saksi mengetahui korban Budi sehari-hari bekerja berjualan sembako, bahwa saksi setiap hari bertemu dengan korban, terakhir bertemu korban yaitu 3 hari sebelum adanya kejadian tersebut. Maksudnya 3 hari sebelum tanggal 1 nih ya. Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan yang dimiliki korban antara lain kendaraan yang dimiliki korban antara lain Avanza, mobil sedan, sedangkan mobil pick-up dan sepeda motor saksi tidak mengetahuinya. Bahwa terdapat toko material dan toko sepeda di depan rumah korban. Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan CCTV di depan rumah korban dan baru mengetahui informasi dan pemberitaan bahwa terdapat CCTV di toko material tersebut. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah CCTV tersebut merekam kejadian atau tidak. Oke. Itu kesaksian Zul. Oke, sekarang nih ke cerita-cerita. Dari kesimpulan ini apa yang bisa kau dapat cerita? Kemudian Mister, saya baca itu baru sampai keterangan saksi-saksi ya Mister. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai keterangan saksi-saksi. Jujur saya kepala saya masih tumpang tindih ini Mister. Dari dakwaan siapa yang nindih, siapa yang numpang? Jaksa yang numpang, penyidik yang nindih. Untung bukan malam Jumat nih. Bener nih, penuh banget, nggak bisa terurai Mister, nggak bisa terurai banget. Tapi sampai di saksi-saksi aja, saya baru baca sampai di saksi-saksi. Kalau baca di dakwaan ya jelas sekali itu dakwaannya Mister. Di situ Ririn hanya satu, yang berperan banyak itu justru Prio. Nah, menurut dari saksi-saksi itu yang kayak saksi Inafis di situ, saksi penyidik yang menyatakan tidak ada pemukulan sama sekali terhadap terdakwa. Ya lucunya Mister, ada tambahan kata-kata begini. Jadi terdakwa datang dalam keadaan matanya tuh udah bengkak-bengkak begitu Mister, udah luka lah, terantuk batu katanya. Iya, tapi ya itulah ya. Coba dibaca yang ada tulisannya itu dibaca. Aku nggak bisa baca, Mister. Yang bisa baca itu karena aku kan handphone yang satu nggak nyala nih, Mister. Jadi cuma pakai handphone satu doang. Itu di halaman berapa itu? Nggak tahu dia. Di halaman berapa? Pokoknya itu ke saksi penyidik. Penyidik ya, sebentar saya cariin ya. Sambil nyari saya lanjut ya. Nanti kalau ketemu bilangin ya, Bang. Siap. Ya. Jadi terus kemudian ada lagi di saksi ibunya
ibunya almarhum Eis kan. Di situ dia ternyata juga dihubungi oleh Eis. Ada juga orang yang SMS dia sebelum jenazah ditemukan nih. Ada juga orang yang SMS dia mengatakan bahwa apa namanya? Kalau si Eis itu terlibat utang, terus di miss call pakai nomor Eis. Kejadian tanggal 30 tuh. Kejadian tanggal 30. Lalu kemudian ada juga dari saksi Sheila. Kayaknya saksi Sheila juga aneh ini kan suaminya yang jadi terdakwa ya. Tapi entahlah. Dari kesaksian Sheila itu juga menurut saya sih cukup menarik ya, Mister. Entah ini benar atau tidak ya. Ada Kayaknya minta ini uang. menarik sih, Mister. Bukan ya minta uang 500.000 dikasih. Iya. Lalu kemudian Ririn itu dari tanggal 26, 27, 28 lah kurang lebih tanggal segitu ya, nanti bisa sama Bang Ai nih. Itu Ririn itu udah ada di rumah Budi. Udah video call, udah nunjukin rumahnya Budi itu tanggal 26, 27. Ada bantahan dari Ririn di situ bahwa itu dia ketika video call Budi itu masih hidup. Dia menunjukkan muka Budi ke Sheila. Sosok Budi ya tunjukkan ini loh saya lagi di rumah Budi. Ini Tanggal menurut berapa ya? terdakwa ya bantahannya. Tapi saksi Sheila tetap bertahan bahwa saat itu dia nggak ditunjukkan Budi. Ah ini juga aneh ini Mister. Maksudnya janggal ya. Nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Gimana Bang Ai udah ketemu belum? Belum ya. Nah terus kemudian ada lagi. Tapi intinya Oh iya, begini udah, Mister. udah. Ini ya, Oh saksi siap Teguh lanjut. Budi ya. Siap Ya. lanjut. Ini masuknya ke kategori saksi under charge ya. Lucu ya. Oke. Dalam saksi Teguh Budi. Oke, ini adalah saksi merupakan penyidik Polri yang melakukan berita acara pemeriksaan kepada terdakwa dan tidak mengenal terdakwa. Bahwa saksi bertindak selaku penyidik melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, di mana pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu sebagai saksi dan sebagai tersangka, dengan didampingi penasihat hukum Ruslandi. Oke. Bahwa terdakwa diperiksa sebagai saksi dilakukan pada tanggal 8 September pukul 08.00 dan sebagai tersangka pada pukul 12.00 di ruang unit Jatanras Polres Indramayu dengan mekanisme pengambilan keterangan dilakukan secara tanya jawab mengenai kronologis kejadian, termasuk mengenai keterlibatan saksi Priyo yang ikut memukul para korban, dan seluruh keterangan terdakwa telah tertuang secara jelas dan sesuai di dalam BAP yang kemudian telah dibaca dan ditandatangani oleh terdakwa. Bahwa mengenai hubungan antara terdakwa dan saksi Priyo, saksi tidak mengetahui secara pasti apakah terdapat hubungan pekerjaan atau hanya sebatas hubungan pertemanan. Bahwa saksi menerangkan karena pada saat pemeriksaan terdapat perbedaan keterangan mengenai eksekusi terhadap para korban dari terdakwa dan saksi Priyo, kemudian terdakwa dan saksi Priyo dihadapkan bersama-sama di meja saksi Prasetyo. Ini ada nama Prasetyo siapa ini? Di mana saksi saat itu juga duduk di meja tersebut hingga akhirnya saksi Priyo mengakui ikut memukul para korban. Bahwa saksi menerangkan terhadap pemeriksaan terdakwa tidak ada perubahan keterangan dalam berita acara pemeriksaan. Bahwa saksi menerangkan tidak ada kekerasan apapun selama pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi Priyo. Kemudian terhadap luka dan terdakwa dan saksi Priyo Bagus sudah ada sebelum dilakukan pemeriksaan yang didasari resume medis RSUD Indramayu yang diterima oleh saksi. Bahwa pada tanggal 2 September 2025 terdapat proses penyelidikan telah dinaikkan ke proses penyidikan, di mana terhadap terdakwa dan saksi Priyo telah ditetapkan menjadi tersangka karena telah memenuhi minimal 2 alat bukti yang menjadi alat bukti, yaitu keterangan saksi, CCTV toko bangunan, dan briling serta sidik jari. Bahwa saksi menerangkan telah dilakukan rekonstruksi yang bertempat di lapangan futsal Polres Indramayu. Dalam proses rekonstruksi tidak ada arahan apapun dari saksi maupun penyidik lain kepada terdakwa dan saksi Priyo. Proses rekonstruksi dilakukan berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Priyo yang tertuang di dalam BAP. Bahwa terdapat perbedaan dalam rekonstruksi dengan yang ada di dalam BAP, yaitu tas yang digunakan untuk membawa palu tidak dibawa oleh saksi Priyo, melainkan berada di tengah motor yang digunakan terdakwa. Bahwa terdapat barang bukti palu yang dibuang oleh terdakwa di Kali Cimanuk tidak dapat ditemukan,
yang dapat ditemukan yaitu hanya tas milik korban Sahroni. Bahwa barang bukti palu baru ditemukan setelah pengakuan saksi Priyo saat dalam persidangan di mana palu besi tersebut ditemukan di saluran air tidak jauh dari rumah korban. Lalu pada saat penemuan barang bukti palu disaksikan oleh saksi, tim Inavis, dan ketua lingkungan setempat. Bahwa palu tersebut memiliki ciri-ciri kepala berbentuk agak kotak, sudah berkarat dan berukuran 30 cm. Bahwa hanya ada satu SIM card pada handphone terdakwa yaitu Telkomsel pada saat saksi terima handphone tersebut pada tanggal 8 September 2025. Bahwa pada awal pemeriksaan aplikasi WA, terdakwa masih terhubung pada awal pemeriksaan aplikasi WA terdakwa masih terhubung pada handphone milik terdakwa, namun hanya ada percakapan lama di dalam WA terdakwa tersebut. Kemudian karena WA tersebut tidak digunakan selama 120 hari, WA terdakwa logout dengan sendirinya. Bahwa handphone terdakwa telah dikirim ke Puslapor Polri pada tanggal 19 September 2025 dan dilakukan ekstraksi pada tanggal 20 September 2025. Bahwa sebelum jenazah ditemukan, terdakwa diketahui sudah mencari tahu informasi terkait perkara ini melalui internet pada tanggal 30 Agustus, termasuk adanya aktivitas terdakwa dan saksi Priyo yang memantau Tugu Karwen pada tanggal 30 Agustus. Bahwa berdasarkan penyidikan motif awal, terdakwa adalah terkait persoalan rental mobil sejumlah 750.000 yang kemudian dialihkan menjadi motif bersama sembako, di mana motif utama dalam penyidikan ini adalah dendam dan keinginan untuk menguasai harta benda milik korban. Bahwa berdasarkan hasil ekstraksi digital ditemukan rekam jejak digital browser Chrome di handphone terdakwa yang menunjukkan bahwa terdakwa secara intensif memantau perkembangan kasus Pauman. Bahwa pada handphone terdakwa juga ditemukan riwayat pencarian secara spesifik, antara lain mengenai cara menghilangkan bau bangkai, perkiraan berapa lama tubuh manusia akan membusuk, montir bengkel di Indramayu, serta pencarian harga mobil Corolla versi lama tahun 91 sampai 95. Bahwa terdakwa tercatat banyak mengakses website judi online pada tanggal 1 September 2025 serta sempat mencoba mencari akun Facebook atas nama Sheila pada tanggal 3 September 2025. Bahwa ditemukan pula adanya indikasi kuat upaya melarikan diri dari terdakwa yang dibuktikan dengan riwayat pencarian mengenai akses bus dari Indramayu Cirebon menuju Surabaya, pelarian untuk status DPO, negara mana yang bisa dijadikan tempat kabur mendadak, serta cara-cara pergi ke luar negeri secara ilegal. Bahwa dalam sela-sela pencarian tersebut, terdakwa dan saksi Priyo membuat KTP palsu, di mana kontak terdakwa disimpan di dalam handphone saksi Priyo dengan nama kakak Adi, yang mana tersebut selaras dengan nama yang tertera di KTP palsu tersebut. Bahwa riwayat digital terdakwa juga menunjukkan pencarian mengenai lowongan pekerjaan sebagai ABK nelayan di Merauke dan Bali, lowongan penambangan emas, serta pencarian jasa pembuatan IKTP. Bahwa terdakwa juga berusaha mencari tahu sistem kerja kepolisian dengan mencari informasi mengenai bagaimana cara polisi melacak email, bagaimana polisi menangkap pelaku pembunuhan yang kabur, serta bagaimana cara polisi mengungkap kasus kejahatan melalui media sidik jari dan mendeteksi pelaku yang menghilangkan barang bukti. Bahwa proses pengamanan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Priyo dilakukan oleh rekan-rekan unit Resmob, di mana pasca penangkapan tersebut, saksi melihat adanya upaya terdakwa untuk menghapus data dan sempat menghapus atau mendelete dan mengunduh atau download beberapa aplikasi baru. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan, tepatnya sekitar pukul 5 sampai jam 6 pagi, terdakwa dilarikan ke RSUD Indramayu dan diterima oleh pihak rumah sakit pada pukul 7 pagi, di mana saksi dan selaku penyidik meminta resume media resmi dari pihak IGD. Resume medis resmi dari pihak IGD. Bahwa berdasarkan kesimpulan resume medis tersebut, terdapat luka memar pada bagian mata kiri, terdakwa yang dinyatakan akibat terjatuh dan menabrak batu, serta kedua kaki terdakwa telah terkena luka tembak sebelum proses pemeriksaan dimulai. Bahwa pemeriksaan secara resmi tindakan penyidikan dan berjalan pada tanggal 2 September 2025, di mana pemeriksaan pada tanggal 8 September dilakukan
pukul 8.00 untuk saksi. Kemudian dilanjutkan pada pukul 12.00 untuk pemeriksaan tersangka, termasuk di dalamnya tindakan tindak lanjut perkara atau TAP. Tersangka yang dilakukan secara sendiri-sendiri dengan saksi Priyo Bagus Setiawan. Bahwa saksi menerangkan selama proses pemeriksaan berlangsung, saksi menegaskan sama sekali tidak ada tindakan penekanan, kekerasan, intimidasi maupun pemukulan menggunakan stick drum yang dilakukan oleh tim penyidik kepada terdakwa, serta terdakwa tidak pernah mengajukan keluhan apapun setelah 120 hari penangkapan. Bahwa saksi menerangkan pada saat pemeriksaan tanggal 8, diketahui bahwa terdapat satu buah SIM card di dalam handphone terdakwa dengan nomor 081316599254, di mana nomor tersebut tidak disita secara terpisah karena merupakan satu kesatuan dengan unit handphone yang diamankan. Bahwa nomor provider yang digunakan oleh terdakwa adalah Telkomsel dan bukan provider Tri sebagaimana yang sempat ditanyakan oleh terdakwa dalam persidangan sebelumnya. Halo. Sebelumnya, di mana data aplikasi WA pada handphone tersebut tidak terhapus dan hanya memuat percakapan-percakapan lama. Bahwa barang bukti handphone tersebut kemudian dikirimkan ke puslap. Ya, gimana Mas Edi? Coba unsur-unsur pidananya. Di halaman berikutnya Mas Edi. Bukan. Ini halaman 61 kali ya. 61. Oke. Tadi sudah ada yang lucu tuh Mas Edi. Mana? Bahas kan itu ada langsung. Viti yang itu Mr. J yang pasca ditangkap keluar mobil itu belum bengep itu. Kakinya doang. Hah? Kan ada Viti pasca ditangkap tuh Mr. J. Yang keluar dari bagian belakang mobil Avanza Silver gitu. Itu masih kakinya doang ketembak, belum bengep mukanya. Karena ada bengep-bengep banyak bengep-bengepnya kan. Iya. Iya, intinya pas kakinya ketembak itu belum ada bengep Mr. J. Halaman berapa? 46 Mr. J? 60. 60 astagfirullahaladzim. 60, panjang banget. Ini. Yang tanggal 2 itu loh. Tanggal 2 bahwa benar halaman 60 ya, tanggal 1 September. Bahwa 60 terus di bawahnya kan ada berdasarkan itu toh. satu Mr. Nah, 60 di halaman PDF-nya. Oke, di halaman dokumen 61. Oke. Yang berdasarkan uraian fakta hukum nah, di atas, maka dalam perkara ini penuntut umum menilai bahwa motif dari dalam diri terdakwa melatar belakangi dirinya untuk merampas nyawa korban Budi, korban Sahroni, korban Ois, Pratu, dan anak Bella. Terdakwa ingin menguasai harta milik korban Budi dan sekeluarganya. Hal ini terlihat dalam fakta persidangan bahwa pada saat terdakwa saksi Priyo telah berhasil menghilangkan korban Budi dan keluarganya, terdakwa telah mengambil harta milik korban Budi dan keluarganya, yaitu 1 unit kendaraan roda 4 Suzuki Carry tipe ST bla 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 barang tahun 2005 dan lainnya. Ini 2 unit handphone milik Budi, kemudian 2 buah handphone milik Ois, 1 unit handphone dan 1 laptop berada di dalam kamar korban Sahroni. Berdasarkan kesaksian Priyo, masih tidak yang sampai saat ini kedua handphone tersebut masih tidak diketahui keberadaannya dan masih dalam daftar pencarian barang. 1 unit handphone dan 1 unit laptop berada di dalam kamar milik korban Sahroni yang berdasarkan saksi Priyo juga ikut diambil terdakwa dan saksi Priyo setelah merampas nyawa korban Sahroni. 1 unit kendaraan roda 4 tipe Corolla, berikut kunci kontak Toyota STNK milik Sahroni dibawa terdakwa oleh saksi Priyo untuk pergi ke Hotel Adis. Dan jika dikaitkan dengan hasil Celebrate, terdapat beberapa pencarian terdakwa, yaitu beberapa harga mobil Corolla lama.
Jangan Ya. begitu Yang caranya. cincin. Jangan begitu caranya ini loh. Gimana Mas? Bunyinya begini nih. Terdakwa dan saksi Priyo Bagustiawan untuk pergi ke Hotel Adis Syariah dan jika dikaitkan dengan hasil selebrit terdapat beberapa pencarian dari terdakwa yaitu berapa harga mobil Corolla lama. Begitu cara bacanya. Iya. Yang menurut Oke. ya ini ya, aku nggak tahu ini dapatnya dari mana kata-kata ini. Dikaitkan dengan hasil selebrit, terdapat beberapa pencarian dari terdakwa, yaitu berapa harga mobil Corolla lama. Artinya mau niat menjual nih ceritanya nih, gitu loh. Mm-mm. Yang menurut penuntut umum, terdapat niat terdakwa untuk menjual mobil tersebut dan mendapatkan uang dari hasil penjualannya. Begitu. Jadi Iya. di desain ini selain membunuh juga menguasai harta. Jadi seolah-olah Corolla itu sudah mau ditawar-tawarkan. Oke, terus yang berikutnya bawahnya Oke. cincin. Berikutnya cincin gelang antik emas milik anak korban Bella yang diambil terdakwa saat terdakwa dan saksi Priyo telah memasukkan anak korban ke dalam bak mandi. Yang kemudian terhadap barang-barang tersebut telah dijual saksi Priyo atas arahan terdakwa ke toko pinggiran Jalan Pasar Mambu, Indramayu. Ya. Ini yang Kalau ini kenapa kok ini ya, Mister Ji? Mister Ji, tunggu dulu. nanya nih, Kalau ini kenapa ini kok hasil celebrate nggak tidak dikasih kontak ya? Ini hasil celebrate handphone siapa? Kan harusnya ada ya. ya Karena yang iya, pegang HP kan banyak di sini. ini cocok logi lagi. Nah, sekarang ini ada pernyataan yang kontradiktif karena merasa terancam, merasa takut akan dibunuh, tapi di sini lucu di poin berikutnya nih. Baca tuh. Halaman berapa, Mas? Cincin. Bisa. Cincin itu. Cincin. Ya, Cincin. Oh, cincin gelang antik emas milik anak Bella diambil oleh terdakwa dan ya. saksi Priyo setelah memasukkan anak Bella ke dalam bak mandi. Yang kemudian terhadap barang-barang tersebut telah dijual oleh saksi Priyo atas arahan terdakwa ke toko pinggiran di Jalan Pasar Mambu, Indramayu. Oke, dari kata-kata itu ketakutan, kemudian terancam, kemudian takut dan sebagainya. Kalau itu benar ya, apa saja ini dalam tekanan dan sebagainya. Inilah kesempatan kalau memang benar nih, kesempatan Priyo kabur, ya nggak? Betul. Oke, lanjut ke bawah. Yang berikutnya ya, Mas Ri, bahwa Bawah. 3 syarat yang terdapat dalam dolus premeditatus telah tergambar dalam uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, yakni Nah, pertama, pelaku inilah yang memutuskan dimaksud. kehendak dalam keadaan. Inilah yang dimaksud Iya, iya. dengan inilah yang dimaksud dalam perencanaan. Dalam perencanaan itu di sini pertama adalah pelaku memutuskan kehendak dalam keadaan tenang. Itu perencanaan itu. Ya, ini coba dibaca dulu. Apa alasannya jaksa? Yo. Oke. Bahwa benar pada waktu tidak dapat diingat lagi sekira bulan Agustus 2025 terdakwa yang memiliki rencana untuk menguasai harta milik korban Budi dengan cara merampas nyawa korban Budi dan keluarganya, lalu untuk melaksanakan perencanaan yang telah terdakwa persiapkan. Kemudian terdakwa mengajak saksi Priyo untuk menghilangkan nyawa korban Budi dan keluarganya, di mana terdakwa mengiming-imingi saksi Priyo dengan akan memberikan uang sebesar 100 juta kepada Priyo. Atas ajakan tersebut, saksi Priyo menyetujui ajakan terdakwa yang kemudian terdakwa memerintahkan kepada saksi Priyo untuk menyiapkan alat. Stop. Itu kan ada kata-kata menyetujui, artinya sepakat. Sepakat artinya ya itulah dua-duanya merencanakan kalau memang ini benarnya. Jadi tidak ada itu saya takut, tidak ada tuh saya ini. Ini kan dibalik-balik sendiri, artinya kontradiktif antara dakwaan, antara cerita dengan fakta-fakta.
tadi ini kan sepakat. Kalau sepakat dari awal, kan ini begini nih, coba nih. Saya bacakan nih teman-teman ya. Terdakwa yang memiliki rencana untuk menguasai harta korban. Oke lah, artinya Ririn punya rencana untuk menguasai harta korban Budi dengan cara merampas nyawa Budi dan keluarganya. Lalu untuk melaksanakan perencanaan itu telah terdakwa persiapkan. Kemudian terdakwa mengajak saksi Priyo untuk menghilangkan nyawa korban Budi dan keluarganya, di mana terdakwa mengiming-imingi saksi Priyo Bagustiawan dengan akan memberikan uang 100 juta rupiah, dan atas ajakan tersebut saksi Priyo menyetujui. Artinya itu sudah sepakat, nggak usah lagi dibahas, diiming-imingi. Kalau orang nggak pengen ya harusnya tahu, apalagi orang sudah dewasa. Bagaimana menurut cerita? Enggak, kalau nggak diajak omong tidur teman-teman. Enggak, Mister, nggak tidur. Kalau menurut saya ya udah itu udah jelas ya. Kalau kita ikut aja dulu ini ya, Mister ya. Apa yang dikatakan oleh jaksa ya, Mister ya. Tuntutannya itu. Jadi kalau kita ikutin itu ya udah jelas kalau mereka itu punya kesepakatan bersama sebelum melakukan kejadian, sebelum melakukan atau sebelum hari eksekusi. Ya kan? Dari tanggal Ya. 24 tuh udah pada sibuk gitu. Bikin palu lah, inilah, Iya. itulah. Udah pada Iya. sibuk. Ya kan? Kalau benar sesuai dengan skenario ini ya, skenario Betul. ini. Artinya apa? Perencanaannya itu masuk nih, karena sudah sepakat bersama-sama. Nggak ada Betul. namanya ketakutan terancam, itu kontradiktif jadinya. Betul. Jadi ya udah equal lah berdua itu pelaku. Ya, kalau memang itu dakwaannya adalah berdua bersama-sama, sepakat, ya jangan diceritakan lagi di belakang karena merasa takut, ketakutan. Itu namanya konyol. Bagaimana, Ari? Dikit lagi, Mister, dikit lagi, nggak usah digedein, Mister. Yang lucunya, Mister, di dalam dakwaan mereka itu check-in jam 7 di Adis. Tambah jauh, Mister. Di dalam dakwaan, Ya, bener males ngomongin dakwaan nih, tapi karena memang kayaknya memang enak untuk digibahin kalau menurut saya. jangan bilang digibahin. Enak-enak dibahas atau diulas. Masa gibahin? Lah, orang nggak beres gitu masa mau diulas, Mister? Ya. Jadi Keyboardnya dia tuh error jam itu teh. 7. Iya, dia tuh Salah jam pencet. 7 di dakwaan. Di dakwaan itu jam 7 dia check-in di Hotel Adis. Sementara di bawah ada saksi yang mengatakan bahwa jam 5:10 itu dia baru masuk. Itu ada 2 saksi loh. Aduh, innalillahi wa inna ilaihi Ya, rajiun deh. Lanjut, maksudku itu. Pak Arif. Ya, maksudku itu sebelum diketik itu dicocok-cocokkan dulu lah biar nggak kelihatan begini. Ya, bingung lah jadinya kalau tiba-tiba jam 7 check-in. Ora Padahal jam iso, 5. Mister, kalau namanya karangan ya, itu gak akan bisa, apalagi ada rangkaian perbuatan, aktivitas, kemudian dikarang gitu. Gak akan masuk satu sama lain, pasti akan berbenturan, Mister. Demikian, lanjut. Baik, makasih. Selamat malam, Prof. Malam, Bro. Malam, Selamat bro. malam, Mr. Z, Prof. Emran, Bang Jack, Bang Ismi, Kak Yulia, Kak Pici, Kak Reza, Kak Malam Fira. Bang Assalamualaikum Adi, warahmatullahi malam juga wabarakatuh. buat Prof. Emran. Selamat malam juga buat teman-teman yang di bawah. Mabok saya, Mr. J. Banyak banget yang dibacain Bang Ismi. saya di Bang Ismi bacain, saya coba nyambungin. Kayaknya kusut, Mr. J. Lah memang kusut. Kemarin kan sudah dibilang kusut. Teman-teman pasti mumet kan? Ya itu paling nggak betah, Mr. J. Kalau ngebaca ya. Ya. Orang ternyata ngedengerin aja kok saya sambung-sambungin kusut. Ternyata gini nih, Mr. J. Itu intinya banyak yang diambil dari dakwaan, ada beberapa yang diambil masuk ke tuntutan, terus ditambahin lagi fakta persidangan, ditambahin lagi ada yang dari termasuk keterangan Prio tuh yang dibacakan sebelumnya. Nah itu ada beberapa yang saya bilang dari awal
Itu sih sangat mudah bagi Prio buat menjelaskan itu. Karena di awal dia bilang ada 4 orang pelakunya dan dia juga melihat kejadian itu, terlalu gampang bagi saya juga gitu loh. Kalau untuk melimpahkan semuanya ke Ririn, Mr. Z. Nih, saya kasih tahu nih. Ini kan versi buru-buru ya. Ya. Ya karena waktunya udah mepet kan dikasih Yamin. Jadi buru-buru. Jadi ya kayak gini lah. Tunggu dulu. Ini versi buru-buru. Jaksanya sendiri kalau baca ini toh ketawa sendiri dia jaksa itu. Lu kok ngene yo? Lu kok ngene yo? Kok beda jame iki? Aduh. Saya ledekin gini, ini jangan-jangan dimasukin ke ChatGPT ini, Mr. Z. Dakwaan versi ChatGPT ini. Mr. Z, ini saya mau iniin dulu ya, itu kayaknya ada beberapa kita yang salah paham itu masalah jamnya. Kalau CCTV yang di 50501 itu tanggal berapa sih memang? Kan tanggal 29 ya. Ya, CCTV 0501 itu tanggal 29 ya. ya. Jadi Iya, 29, Bang. ya yang jadi gini, kita jangan kita samakan itu, soalnya takut nanti orang mikirnya apa ya? Mikirnya nanti loh kok dari jam 0501 terus abis nguburin terus tiba-tiba ada di hotel, itu kan beda hari itu kan yang kita bedakan itu kan kemarin antara mengangkat mayat itu kan tanggal 30 jam 2 lebih ya kan, sampai proses Prio dan Ririn pulang pergi dari rumah balik lagi ke TKP belum menguburkan gitu kan. Jadi itu di tanggal 30 itu teman-teman, jadi yang beda jam dan beda hari itu ya kalau yang 0501 itu aja Mr. Z. Tunggu dulu, saya baca tappingan dulu dari Pak Muhammad. Mr. Z, apa hakim di rumahnya juga mempelajari, membaca? Dia membaca di kantor tuh Pak, tapi pulang beli Paramek. Pak Muhammad, dia membacanya di kantor, tapi pulang tuh bawa Paramek. Dia sakit kepalaku. Ini ganti merek Paramek gara-gara baterainya habis ya, ya. Yakin teman-teman, saya kasih tahu deh ya. Itu Pak Hakim itu akademik ya, akademisi ya. Maksudnya orang kuliahan lah bahasanya, orang pintar lah ya. Tapi membaca ini yakin sakit kepala. Sakit kepala, makanya aku nggak mau baca tadi, saya suruh Bang Ai, biar Bang Ai yang sakit kepala. Ya, Mister. Saya baca sampai saksi-saksi selesai, sampai saksi nih, sampai ahli, Ya. sampai bawah nih saya baca. Habis itu Ya. saya mau coba urai, nggak bisa, Mister. Di kepala saya tuh kayaknya kusut gitu loh. Ya. Nggak bisa Gini, diurai, benar-benar nggak bisa diurai gini. ini. Ada itu kalau di VT begini. Tunggu dulu saya cerita dulu nih. Ada kan yang nulis di spidol begini dah. Yang ini ke sini, terus yang ini ke sini, terus yang ini ke sini. Lalu saking membacanya itu dia ke sini, dia panah. Akhirnya saking bingungnya urak. Jadi tidak bisa Mr. Z, eh kalau apa JPU kan sudah bacakan gitu ya, apa pasti itu Pak Hakimnya nanti dia baca lagi gitu ya, nggak cuma mendengarkan dari JPU saja tapi dia juga baca lagi itu tuntutannya, begitu kalau Mr. Ji. ya hakim itu wajib baca karena Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi wajib membaca. Aduh Pak Hakim, tolong jangan dibaca Pak Hakim, ngeluh Pak Hakim. wajib dibaca, dipelajari lagi, dikaitkan lagi, kemudian hakim itu kan nanti punya pendapat toh, tuntutannya jaksa apa sih, terus apa sih alasannya, dibaca lagi gitu. Terkait yang maaf sebentar Mbak Jelita mau tanya ini terkait yang sidik jari di cangkul itu kan itu dari kayu kan, yang memang susah ya, sidik jari yang nempel di bahan kayak dari kayu gitu susah dideteksi ya kan, kok katanya nggak ada sidik jarinya di cangkulnya itu. Terus apa sidik jari Prio juga nggak diketemukan, jadi Prio ditangkap berdasarkan CCTV itu aja ya Mister, bukan sama sidik jarinya ya. Nggak masalah, sidik jari nggak masalah, diakui sama Prio itu miliknya, ya udah selesai lah. Sidik jari itu kalau nggak mengakui baru dibandingkan dengan sidik jarinya dengan di cangkulnya. Tapi kalau sudah diakui ya masa kita mau udah diakui ya udah.
ini cangkul milik siapa? Saya, Pak. Ya udah selesai, udah bunyi juga cangkul milik Priyo. Kecuali tidak tahu cangkul milik siapa, baru dipadukan itu sidik jari dengan jari. Kalau perlu dengan jari kaki juga. Kan sudah ini, clear ini. Nggak perlu dicari itu sidik jari di cangkul itu, karena sudah diakui, udah aman. Tapi itu sangkulnya juga dipotong itu jadi pendek gitu Bang. Saya fakta loh ini ngomongnya Mr. Ji, kok ketawa? Iya, jadi Kayaknya iya, potongnya itu narasi itu. Nah, mungkin itu yang di atas itu, yang ada sidik jari yang lain, jadi dipotong lah. Jadi pendek banget gagangnya itu. Mungkin kalau udah saya aja yang masih umur 37 aja kayak kalau pakai cangkul itu kayak boyo kan Mr. Ji. Babah enggak, kalau ucok babah. Enggak, Bang Ari, itu kayaknya memang fit ke profilnya Priyo, karena tingginya Priyo kan pendek kan, nggak tinggi-tinggi amat. Jadi cocok itu 56 cm itu. Kalau Priyo yang make, kalau Ririn yang make, itu bungkuk. ya Allah Gusti, ya Allah Gusti. Ini cangkulnya jadi gini ya nyangkul ya. Biasanya nyangkul itu kan berdiri ya. Ya kan? Ya enggak? Ya, 40 lah ya kira-kira ya. Paling paling Ada paling maksimum lah ya. Ada kan di situ. Kalau nyangkul kan berdiri begini tuh. Celak, suak, celak. Ya, Nah, kalau sebuku-bukunya cangkulnya biasanya pendek 30 berarti, Mister Di. kalau cangkulnya pendek berarti gini-gini. Ngangkulnya sambil tiduran Mr. Ji. Ada cangkulan sambil tiduran. Terus ini matanya juga Mr. Ji, matanya juga kecil itu. Ya, jadi kalau misalkan mau kita sambungin sama keterangan Kanit Reskrimnya itu lebih lucu lagi tuh, kayaknya setengah bulan itu berdua itu nggak beres gitu. Dibilangin Ya. cangkul, Mister, tapi prosesi cangkul mencangkulnya nggak ada. Aduh. Nggak ada. Saya tidak. Terus CCTV jam 5.01 itu nggak ada juga itu di situ. Baik yang hilang. Aduh, lebih Tapi teman-teman Mr. Ji tunggu itu dulu, dari tunggu dulu sebentar. Tunggu dulu sebentar. Teman-temanku, kalau teman-teman mau baca, lebih baik diurungkan niat itu. Daripada nanti beli paramek, udah nggak usah dibaca. Repot nanti teman-teman. Ya, diurungkan aja niatnya itu. Aku aja. Ini kayaknya harus minum tramadol sih, Mister Ji. Hah? Masnya. Harus minum tramadol kalau minum ini, baca ini Mister Ji. Saya kasih waktu Bang Ae waktu 1 minggu kalau bisa membuat aliran itu menjadi kesimpulan Di hebat. alur ya. Iya, Jadi alur. jadi alur ini hebat. Kayaknya enggak deh ini. Kalau lihat ini aja udah berantakan waktunya. Nah, Bang Ai, saya tuh pernah baca, tapi putusan ya dakwaan sama putusan ya. Dakwaan, tuntutan, putusan. Yang paling berat itu di putusan, karena di putusan itu saya baca 385 halaman di salah satu kasus itu ya. Itu aja saya masih bisa urai itu, masih bisa diurai gitu kan. Kita masih bisa bahas lah itu bareng-bareng sama beberapa teman-teman. Ini sama sekali nggak keluar dari otak, beneran deh, nggak keluar dari otak gitu loh. Atau jangan-jangan kita nggak punya otak. Saya itu lebih rumit lagi kalau membaca berkas itu kaitannya dengan korupsi. Korupsi sama TPPU itu kan angka-angka semua itu bisa nyampe loh itu. Dari sini ke sini, dari sini ke sini, muter-muter sini, balik sini, asetnya ini, kemudian dikirimkan lagi begini, akhirnya dijadikan rumah, rumah dijual, itu masih bisa diurut loh itu. Kalau ini cuman bulat saja di dalam TKP itu, sakit kepalaku. Luar biasa ini sakitnya nih. Mungkin Prof. Imran nggak sakit mungkin ya kalau Prof. Imran ya. Atau saya mau ini. Bang Jack mungkin sakit nggak Bang Jack? Ya, Mister. Sakit nggak? Atau DM lah nanti saya inilah ya. Boleh, Mister. Saya boleh dikirim kalau ada Mas Ai, Mbak Jelita. Tapi gini, Mister, saya sih mau berpendapat ya, dengan kerumitan, kekusutan, dan banyaknya anomali, menurut saya itu malah menguntungkan dari pihak Pak Tony dan Pak Jerry. Jadi pelurunya banyak, Mister. Nah, makanya lusa ini sangat ditunggu-tunggu nih, ya, peluru-peluru dari PH-nya terdakwa, Ririn utamanya. Terima kasih, Mister.
Belum lagi saya kasih bahan baru nih. Saya kasih bahan baru. Sidik jari sidik jari. Oh iya, sidik jari. Sidik jari katanya ditemukan di toko. Padahal ada manusianya di LP. Tinggal dibandingkan aja sidik jari modern. Ngambilnya dari mana? Ngambilnya dari mana? Tapping. Teman-teman yang tahu tapping. Dari iktp di download. Aduh, mahal. Aduh, sedih aku. Aduh, kenapa bisa begitu ya kawan-kawan ya? Ini kalau dibilang begini terus teman-teman tuh nggak mau kan? Terus dibilang "Oh, Mr. G jancok, Mr. G apa gini-gini kan?" Jadi kan padahal kita ini beneran loh ini. Aduh ya Allah Gusti. Ini Mr. Z ini ngomong beneran karena dibilangin begitu. Ya aduh, nemen banget tuh. Ini tuh bener loh, itu ada yang sudah di VT sudah keluar gitu. Kalau saya mah lihat sendiri ya, tapi kan saya nggak mau keluarin. Nanti dikira fitnah, nggak mau aku. Bagaimana Resa? Aduh, Resa ini kemarin nggak foto begini kok, sekarang foto begini. Ini ada apa Resa? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu Bang Don yang Bang Jack itu Bang Don. Iya, itu mau tanya kok DNA bisa diambil dari KTP itu ya, Mister? Aku nggak bilang DNA ya. Iya, tapi Aku udah nggak bilang DNA loh aku tadi. Sidik jari, sidik jari. pas sidik jari. Kamu sebenarnya ada di situ nggak sih? Mana? Ada. Ah, ya ya ya. Aduh, Mama Mia, Mama Mia. Kalau ini nanti, ya, kamu lagi melihat aku kan? Iya, iya, Mister. Enggak, kalau itu tadi memang sidik jari. Sidik jari itu fake, ya, fake. Dapatnya dari EKTP. Padahal ada manusianya di situ, tinggal diambil aja kan nggak ada masalah. Teman-teman silahkan teman-teman yang mau minum bodrek dulu nggak apa-apa ya. Ah, ada lagi pertanyaan, Resa? Ini ada Prof Imran loh. Eh, iya, tadi di sebelah itu heboh, Mister, masalah keberadaan AY itu, Abang Laude itu bernarasi sampai sumpah-sumpah demi Allah, katanya saya tahu di mana AY, fotonya bersama anaknya begitu. Tapi dia kalau mau AY keluar harus ada 24 miliar. Itu banyak banyak yang nonton. Sampai sumpah demi Allah gitu loh, Mister. Iya, dia ketemu kan di Nganjuk kan? Bukan, kalau yang bilang di Nganjuk itu ada Pak ahli spiritual lah. Itu tidak mengenal sama Bang Laude. Awalnya kan Abah apa tadi Usye ya, Abah Usye ya. Jadi dia cerita bahwa Aye itu sudah nikah, punya anak satu di Jatim, di Nganjuk. Terus ganti identitas, ganti kakak. Kalau yang 2 orangnya katanya keluar kota gitu. Nah, terus itu kan awalnya nggak ada yang naik Komal tuh, cuman Abah itu aja. Akhirnya lama-lama pada naik, pada nyerang, maksudnya kayak nggak percaya, buktiin gitu. Terus pas Abang Laude naik itu, dia bernarasi juga seperti itu, sama keterangannya. Cuman kalau Abang Laude mah harus kalau mau keluar harus ada 24 miliar sampai sumpah-sumpah loh. Gak ngerti. Punya fotonya juga itu Bang Laude, punya fotonya Aman Yani sama itu anak lelakinya itu. Dia mau ngomong asal ada 24 miliar dinotariskan gitu katanya Mister. Iya, makanya pada di 24 miliar apa 24 ribu? 24 miliar Mister, pakai notaris. Nah itu 24 miliar itu bentuknya kayak apa?
Yang aku punya 24.000, Mister, mau nggak ya Pak? Hmm? Enggak, ini loh. Kalau aku punya uang 24.000 mau nggak gitu loh maksudku. Mister, kalau 24 Hmm. miliar, Mister, ya, mungkin orang Indramayu Hmm. bisa bawa duduk operasi plastik, Mister. bisa Ah, Ini aja ini Mbak eh, Jelita. eh, Ya, Kak Reza, kalau hari ini jangan operasi plastik. PLN sering mati, ntar leleh kalau nyalain lilin. ya, nih ya, saya ini aja nih Mister Ji ya. ya, Mungkin gini loh silakan. maksudnya Bang Laude gini ya. Maksud beliau itu kalau kalau menurut pandangan saya, dia bicara 24 miliar tuh bukannya dia minta 24 miliar sebetulnya. Kita ini kadang-kadang kan suka ini aja sih kayak Abang D8. Seharusnya gini loh, bisa loh dari pihak yang berwajib nih yang punya wewenang ini seharusnya bisa ini. Aman ya nih ada ini gitu loh. Bahasa 24 miliar itu kan ya itu kalau menurut saya ya geser-geser sama kasus yang di perbankan itu aja. Cuman kalau dia tadi bilang dia ya mungkin banyak teman gitu kan yang memang nggak mau yang tahu keberadaan tapi tidak berani gitu kan kadang-kadang mungkin yang dekat sama di antara kita termasuk Bang Laude temannya mungkin dapat foto itu kurang lebih baru 2 mingguan Mister Z. Hmm. Jadi kalau bahasa 24 miliar tuh maksud beliau mungkin ya bukan bukan beliau mau minta duit 24 miliar enggak gitu loh. Maksudnya cari loh gitu loh. Ini ada info loh gitu loh. Kan kembali lagi tapi kan mau atau tidaknya itu aja. Jadi bukan berarti Bang Bang Laude minta 24 miliar itu sih hanya sambil diiniin aja sih kalau menurut pandangan saya gitu. Jadi ngapain kah bahasanya Bang Laude kan ngapain saya yang kerja kan polisi, JPU gitu maksud dia beliau itu tadi. Makanya Nah, udah dicari tuh nggak itu. ketemu. Jadi kita jangan salah tangkap gitu, jangan tangkap dikira nanti Bang Laude minta 24 M. Nggak ke situ kalau menurut saya gitu kan. Itu cuman Kayak bercandaan aja gitu. sindiran Sindiran halus sindiran aja. satir gitu ya. Ya, sindiran halus aja gitu loh. Itu aja sih. Oke, oke, kita ke unsur-unsurnya dulu ya yang tadi sudah dibacakan ya dalam suasana tenang. Nih, di mute dulu ya. Teman-teman kita lanjut lagi. Teman-teman jangan dengerin doang. Tap-tap layar semuanya, tap-tap layar deh. Biar rame gitu loh, biar rame loh. Nih saya bacakan nih. Fakta tersebut, maksudnya cerita yang di atas tadi, fakta tersebut dapat memperlihatkan adanya suasana tenang dari terdakwa dalam mengambil keputusan untuk menghilangkan nyawa korban Budi Awaludin, korban Haji Sahroni, korban Wisjuwita Sari, anak korban Ratu Khairunisa dan anak Bella. Lah, ini piye ki? Dalam memutuskan kehendak untuk menghilangkan nyawa para korban, berdasarkan fakta di atas dapat terlihat suasana batin yang tenang dari diri terdakwa, di mana ada persiapan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan saksi Prio Bagustiawan. Ada rentang waktu berpikir yang cukup banyak dari terdakwa untuk memikirkan apakah dirinya akan tetap melakukan aksinya atau mengurungkannya. Dari saat perencanaan sampai kepada pelaksanaan dengan terdakwa tetap menghilangkan nyawa para korbannya, dapat dikatakan terdakwa telah mengkaji konsekuensi keuntungan ataupun kerugian yang akan terjadi. Dalam fakta tersebut juga niat terdakwa cukup jelas terlihat di mana pada saat terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Budi Awaludin di warung atau kios milik korban Budi Awaludin. Kemudian terdakwa masih melanjutkan untuk menghilangkan keluarga korban Budi Awaludin yang saat itu masih ada di dalam rumah korban Budi Awaludin. Terdakwa tidak ada niatan untuk berhenti dan menghentikan perencanaan dan pelaksanaan untuk menghilangkan nyawa para korban. Oh, ini semua dianggap perencanaan ya teman-teman ya. Padahal ada banyak kesempatan dalam diri terdakwa untuk melakukan hal tersebut. Namun terdakwa mengetahui secara pasti apa yang ia lakukan dan membayangkan akibat apa yang akan timbul dari perbuatan tersebut. Terdakwa juga terlihat memang menginginkan, menyetujui, atau
bermaksud untuk mewujudkan perbuatan beserta akibat itu, sehingga dapat dipandang terdakwa menghendaki peristiwa tersebut. Berdasarkan fakta tersebut, maka pemikiran dan pertimbangan ini menurut penuntut umum hanya dapat dilakukan dalam suasana tenang, dan dalam suasana tersebutlah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat dan telah memikirkan pula bagaimana cara ia akan melaksanakan, di mana perbuatan itu tidak diwujudkan seketika itu. Kedua, tadi kan pertama ya, ada rentang waktu tenang ya, dalam keadaan tenang. Yang kedua, ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak. Dari fakta di atas terdapat jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dari terdakwa, yaitu pada waktu yang tidak dapat diingat kembali pada bulan Agustus 2025. Saat terdakwa memiliki rencana untuk menghilangkan nyawa korban Budi Awaludin dan keluarganya, yang kemudian rencana tersebut disampaikan kepada saksi Priyo Bagustiawan untuk memperoleh persetujuan saksi Priyo Bagustiawan tuh ya. Kemudian pada tanggal 24 Agustus 2025 nih artinya sudah merencanakan bersama-sama ya teman-teman ya. Queen, sebentar Queen. Boleh nanya Queen, naik Queen. Naik Queen. Akan digunakan oleh saksi Priyo Bagustiawan dan terdakwa hingga pelaksanaannya. Mana tadi? Kemudian pada tanggal 24 Agustus 2025 saksi Priyo Bagustiawan mempersiapkan alat yang akan digunakan oleh saksi Priyo Bagustiawan dan terdakwa hingga pelaksanaan kehendaknya, yaitu pada tanggal 28 Agustus 2025. Jarak waktu ini dapat dikategorikan jarak waktu yang cukup, tidak terlalu singkat, di mana terdakwa dan saksi Priyo Bagustiawan memiliki kesempatan untuk berpikir atau mempertimbangkan segala sesuatunya, dan juga waktu tersebut dipandang tidak terlalu lama karena masih dapat menggambarkan adanya hubungan antara pengambilan keputusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan. Wah, ini ya teman-teman ya, ini sepakat ya. Kalau alasan jaksa tadi sepakat, ya sepakat. Tidak ada lagi alasan lain. Yang ketiga, pelaksanaan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang. Maksudnya, suasana hati pada saat pelaksanaan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah tinggi, rasa takut yang berlebihan, dan lain sebagainya. Artinya, pelaku sudah berpikir secara matang dan terstruktur untuk melaksanakan niatnya. Dari fakta di atas dapat terlihat pelaksanaan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang. Oke lah, capek aku. Sekarang saya kasih Bang Ai. Ini kalau Bang Ai nih. Bang Ai dulu, lanjutkan Bang Ai. Udah saya baca. Yang ketiga, Mas Dudi. Ya, yang ketiga lanjut. Oke, tadi sampai keadaan tenang, yaitu satu, bahwa dari awal terdakwa telah merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban Budi dan keluarganya. Kemudian terdakwa mengajak saksi Priyo untuk turut serta membantu terdakwa menjalankan rencananya tersebut. Dengan terdakwa memberikan iming-iming akan mendapatkan uang sebesar 100 juta rupiah kepada saksi Priyo. Dari cara terdakwa telah menjanjikan sejumlah uang kepada saksi Priyo, artinya telah merencanakan dengan matang apa yang akan dilakukan setelahnya untuk mempermudah dan memperlancar aksi tersebut. Lanjut. Pelaksanaan menghilangkan nyawa korban Budi dan keluarganya tersebut dilakukan secara matang dengan mempersiapkan alat yang akan digunakan. Alasan dibuat agar korban dalam kondisi dan situasi yang dikehendaki oleh saksi Priyo dan terdakwa, pemilihan waktu dan lokasi yang tepat untuk mempermudah aksinya tersebut agar tidak diketahui oleh orang banyak. Tiga, bahwa dari fakta hukum di persidangan ini dapat terlihat persiapan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi menghilangkan nyawa korban Budi Awaludin dan keluarganya, seperti terdakwa telah memikirkan untuk mempersiapkan palu sebagai alat
yang akan digunakan terdakwa dan saksi Priyo untuk melaksanakan aksinya tersebut. Sebelum menghilangkan nyawa korban Budi Awaludin dan keluarganya, terdakwa dan saksi Priyo telah beberapa kali datang ke warung dan kios milik korban Budi, dan bertemu dengan korban Budi untuk memastikan kondisi sekitar sekaligus meyakinkan korban Budi agar mengikuti alur yang telah terdakwa rencanakan. Stop. Ini ceritanya ini datang ke tempatnya Budi ngasih tahu, Bud, kamu mau saya bunuh loh Bud, gitu loh maksudnya. Datang berkali-kali itu gitu. Ya lanjut. Terdakwa memerintahkan saksi Priyo untuk mengambil palu yang berada di dalam tas yang dibawa oleh terdakwa. Kemudian terdakwa meminta saksi Priyo untuk menutup warung atau kios tersebut saat pelaksanaan perbuatan tersebut akan dilakukan. Dan fakta ini dapat terlihat bahwa terdakwa telah merencanakan aksinya tersebut dan mempersiapkan langkah-langkah apa saja yang memungkinkan bisa terjadi yang nantinya bisa merusak rencana yang telah dibuatnya. Oke, stop dulu. Setelah menghilangkan nyawa. Stop dulu, ini sudah sudah tergambarkan lah. Ini ada pertanyaan ini Prof dari bawah ini Prof dari Queen Judah Vision. Prof, menurut hukum mana yang lebih berat hukumannya? Kebohongan atau kejahatan? Iya, saya nggak mau jawab ini karena tertuju ini kepada Prof ini. Silakan Prof. Mana yang lebih berat hukumannya? Kebohongan atau kejahatan? Bohong sama jahat. Bohong itu ya jahat. Jahat ya jahat. Silakan Prof. Selamat malam Prof. Oh mungkin bikin kopi ini. Bikin kopi supaya kopinya panas, kita hadirkan dulu kopi. Selamat malam kopi. Oh, sudah dihalus-halusin ya, tetap nggak bisa ya. Susah ya.